Konnichiwa, Diana Kartika no channel yokoso desu. Kyou wa shoku kaiwa no jugyo ni narimasu. Minasan o genki desu ka? Kyou no jugyo wa teikei no bunpo ni tsuite osietai to omoimasu. Selamat siang semua. Apa kabar? Kembali kita bertemu pada mata kuliah Shokyu Kaiwa untuk di penghujung kuliah kita untuk semester ini. Untuk hari ini, minggu ini, saya akan membahas atau menjelaskan mengenai pola kalimat yang menggunakan verba kata kerja atau verba dalam bentuk te. Ya, mari sama-sama kita dengarkan penjelasan saya. Oke, yang pertama saya akan membahas mengenai bagaimana pola kalimat bentuk te yang disambung, yang digunakan bersamaan dengan kudasai. Dengan kita kenal adalah fite kudasai. Nah, pola kalimat fite kudasai ini digunakan untuk bentuk perintah secara halus yang bisa diartikan sebagai silahkan atau tolong. Nah, kita lihat bagaimana percakapan di bawah ini yang sudah saya siapkan. Nah, di sini ada percakapan pada saat di perpustakaan. Nah, di sini kita lihat. Mari sama-sama kita simak. Toshokan de hon o karitai desu ga. Hai, koko ni namae o kaite kudasai. Demo kore wa hajimete desu. Sore de wa member kado o tsukutte kudasai. Hai, wakarimashita. Nah, di dalam percakapan ini, apakah Anda melihat ada penggunaan kata kerja yang menggunakan bentuk te kudasai? Te kudasai ya. Pada kalimat kedua, percakapan kedua yang di B ada kata te kudasai. Ya, kemudian yang B terakhir, dua terakhir ada juga te kudasai. Nah, di dalam bahasa Indonesia saya jelaskan penerjemahannya. Maaf, saya ingin meminjam buku katanya ya. Oh, baiklah. Tapi silahkan tulis nama di sini ya. Tapi ini pertama kalinya katanya ya. Kalau begitu tolong buat kartu member dulu. Oh, baiklah, saya mengerti. Ya, nah di sini ada kelihatan percakapan antara A dan B, ya, di mana A ingin menggunakan meminjam buku. Apa yang terjadi? Nah, sebelum meminjam buku, si B harus menulis nama terlebih dahulu. Nah, pada saat mereka yang A untuk menyuruh B menulis dengan menggunakan kata te kudasai ya, silahkan atau tolong. Ya, makanya di sini ada menggunakan kata kerja bentuk te. Ya. Nah, kemudian yang kedua, percakapan selanjutnya, nah dia mengatakan bahwa karena dia baru, nah dia harus mempunyai kartu member dulu. Nah, tolong buat dulu kartu member baru bisa. Nah, di sini lagi-lagi adalah kata tolong, kata perintah atau kata menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Ya. Nah, jadi fite kudasai digunakan pada saat ketika penutur menyuruh petutur untuk melakukan sesuatu. Ya. Jadi bentuk perintah secara halus. Ya. Baik, semoga Anda sudah paham dengan penggunaan bentuk pola kalimat te kudasai. Oke, selanjutnya ada lagi verba te, tetapi bukan dengan kudasai. Ya, pola kalimat verba bentuk te yang dikaitkan dengan imas. Ya, pada saat verba bentuk te yang digabungkan dengan imas, nah maka pola ini mempunyai berarti sedang ya, atau menyatakan aktivitas dan keadaan yang sedang berlangsung ya. Beda ya. Ini tidak ada kaitannya dengan te kudasai tadi ya. Sekarang kita berbicara dengan te imas ya.
Jadi pada saat Anda membaca dokai atau merasa menggunakan kaiwa, pada saat Anda ingin menyatakan keadaan sedang berlangsung, maka Anda wajib menggunakan bentuk verba teimas. Nah, mari kita lihat contoh percakapan di bawah ini. Di sini ada percakapan, ada A dan B lagi. Sumimasen, sensei wa imasu ka? Ima kyositsu de oshiete imasu. Ya. So desu ka? Ya. Bagaimana? Apakah Anda paham dengan percakapan ini? Nah, di sini A menanyakan seseorang guru, ya. Maaf, apakah senseinya ada, ibu gurunya ada? Apa yang dijawab oleh B? Bahwa guru itu sekarang sedang mengajar di kelas, ya. Nah, pada saat kata sedang, makanya verba yang ada digunakan adalah menggunakan bentuk teimas. Jadi kata kerjanya dirubah ke dalam bentuk teimas, ya. Dalam percakapan ini menyatakan kegiatan sensei yang sedang berlangsung. Jadi yang dicari, dosen yang dicari atau guru yang dicari itu sedang mengajar di kelas, ya. Teimas. Baik, ya. Jadi sudah ada verba te, ya. Penggunaan verba te dalam bahasa Jepang banyak sekali, ya, yang berfungsi sebagai tadi te kudasai, teimas sekarang. Oke. Ya, selanjutnya masih mengenai teimas. Ada percakapan lain yang akan kita berikan contoh kepada Anda semua. Nah, di sini ada yang kotak pertama yang sudah saya siapkan adalah kita lihat percakapan antara A dan B. Anata wa doko ni sunde imasu ka? Osaka ni sunde imasu yo. So desu ka? Nah, di sini apa yang terjadi? Si A menanyakan tinggal di mana, ya. Nah, si B menjawab dia tinggal di Osaka. Nah, berarti dengan dia menggunakan deimas, teimas, ya, sundeimas. Nah, pada percakapan ini sundeimas menyatakan keadaan yang masih atau sedang terjadi, ya, bukan aktivitas. Nah, di sini bukan aktivitas, tapi dia masih terjadi, dia tinggal di Osaka. Masih sedang tinggal di Osaka. Saya tinggal di Osaka, ya. Nah, di sini bukan aktivitas, tetapi keadaan yang membuat dia masih ada di Osaka, ya. Nah, jadi keadaan yang masih atau sedang dan artinya, ya, atau aktivitas yang sedang dilakukan. Nah, kemudian kita lihat contoh pada percakapan yang di bawah, kotak di bawah. Hajimemashite, Tanaka desu. Matsuyama desu. Tanaka-san wa doko desu? Dewa doko de hataraite imasu ka? Ebisu no kaisha de hataraite imasu. Nah, di sini Anda lihat juga kan banyak teimas. Tadi yang pertama teimas, ini juga teimas, kemudian sekarang teimas. Apa bedanya? Ya. Nah, pada percakapan ini hataraite imasu menyatakan bahwa aktivitas sedang berlangsung yang menjadi kebiasaan atau rutinitas setiap hari. Nah, kalau kita menjadi rutinitas setiap hari, ya kita juga menggunakan bentuk teimas, ya. Jadi teimas itu ada dua fungsinya, ya, sedang berlangsung atau memang menjadi kebiasaan kita, ya, kita sedang tinggal di sana atau kebiasaan yang menjadi rutinitas kita setiap hari, ya. Oke. Paham? Ya. Itu adalah verba T yang kedua, fungsi verba T yang kedua. Nah, sekarang setelah Anda belajar mengenai te kudasai, Anda belajar teimas, Anda akan kenal juga lagi dengan penggunaan verba te moi desu, ya. Nah, verba te moi desu ini adalah kalau kata kerjanya ditambahkan dengan moi desu berarti bisa diartikan bahwa boleh, ya. Pada saat Anda melihat ini berarti ini artinya boleh, ya. Pola ini juga bisa digunakan untuk bertanya, ya. Bertanya.
Nah, kita lihat bagaimana percakapan di bawah ini. Nah, di sini ada percakapan antara A dan B. A bertanya, "Sumimasen, kono toire o tsukatte mo ii desu ka?" Maaf, bolehkah toilet ini saya pakai? Moshiwake gozaimasen. Ya, moshiwake gozaimasen. Ya, maaf katanya ya. Sochira no toire wa kuwatte imasu kara, kochira no toire o tsukatte kudasai. Ya. Nah, jadi di sini dia dia ingin ke toilet, ya. Nah, pada saat sampai di toilet dia bertanya, "Bolehkah saya pakai toilet ini?" Apa yang dijawab oleh B bahwa maaf ya, yang toilet ini sedang rusak. Ya, Anda bisa silahkan pakai toilet yang itu gitu kan, wakarimashita. Nah, pada percakapan di sini Anda akan menemukan banyak verba bentuk T ya. Verba bentuk T yang pertama di A itu adalah verba bentuk T yang digabungkan dengan mo ides yang berarti boleh ya. Kemudian di B Anda akan menemukan lagi bentuk verba bentuk T imas yang menyatakan sedang ya. Dan yang terakhir Anda menemukan juga T kudasai berarti yang menyatakan silahkan ya. Nah, di sini Anda bisa lihat mana yang menggunakan, mana artinya boleh, mana yang sedang, dan mana yang menyatakan silahkan, perintah ya. Nah, semakin banyak contohnya penggunaan bentuk T di sini sendiri ya. Oke. Selanjutnya adalah tewa ikemasen ya. Tadi boleh temo ii desu, atau kalau dalam kata tanya adalah ii desu ka. Nah, sekarang ada verba bentuk T yang digabungkan dengan tewa wa ikemasen ya. Kalau ada pernyataan, kalau ada kata seperti ini berarti verba itu menyatakan yang artinya tidak boleh. Kalau temo ides adalah boleh ya. Biasanya digunakan untuk menyatakan larangan secara langsung ya. Larangan secara karena tidak boleh ya. Jadi menyatakan larangan. Tadi menyatakan izin kalau mau ides ya, sekarang menyatakan. Nah, kita lihat, kita simak percakapan di bawah ini ya. Anda lihat mana yang tewa ikemasen ya. Coba di sini lihat ada percakapan lagi antara A dan B. Ya. Di sini ada kata A, kono tabemono tabete mo ii desu ka? Bolehkah makanan ini saya makan ya? Dame desu. Jangan. Kono tabemono o tabete wa ikemasen ya. Aduh, jangan, makannya nggak boleh dimakan. Ya. Tidak boleh makan makanan ini ya, tidak boleh dimakan. Doste desu ka? Katanya ya. Buta ga haite imasu kara. Karena mengandung buta ya, babi. So desu ka? Zannen desu ya. Nah, di sini dilihat ada penggunaan T ya. Yang pertama dalam percakapan ini Anda melihat ada berapa? Ada 3 pertanyaan bentuk T ya. Satu adalah temo ides, boleh, saya boleh makan ini. Terus ada kalimat larangan, tidak boleh ya. Tabemono tabete wa ikemasen ya, tabete wa ikemasen. Tabete mo ii desu ka? Tabete wa ikemasen ya. Doste buta ga haite imasu kara ya. Haitemas. Kenapa haitemas ya? Karena kita baru melihat ada keadaannya ya. Keadaannya yang kita lihat saat itu. Haitemas ya. So desu ka? Zannen desu ya. Lagi, mulai paham Anda? Temo, te wa ikemasen, te imasu. Ya. Oke. Sudah te kudasai, temo te imasu, temo ides, te wa ikemasen. Kemudian yang selanjutnya, nah di sini
kita akan belajar mengenai fungsi bagaimana kata sambung ya untuk menyambungkan dua kalimat ya. Kita kenal di sini ada katanya kara ya, kara, partikel kara ya. Kara adalah kata sambung untuk menyambungkan kalimat satu dengan kalimat dua. Oke ya. Nah, syaratnya kara ini bisa digunakan dengan tekara ya, dengan verba bentuk tekara ya. Jadi pada saat akan menyambungkan dua kalimat dengan menambahkan kara ya. Nah, kalau Anda lihat kalimat seperti ini, pola kalimat seperti ini, maka tekara di sini akan mempunyai artinya adalah setelah ya, menyatakan sesuatu urutan kegiatan atau menyatakan aksi pada kalimat kedua terjadi setelah kalimat pertama. Jadi kalimat kedua itu terjadi setelah kalimat pertama ya. Nah, sekarang lihat percakapan di bawah ini. Tanaka-san, issho ni karaoke ni ikimashou ka? Ya, dia si Tanaka, si A ngajak Tanaka untuk pergi karaoke. Apa kata si Tanaka? Yang B ini Tanaka ya. Gomen nasai. Uchi e kaite kara shukudai o kakimasu. Ya, dia keadaannya sedang di kantor ya. Ini pada saat pulang kerja, mereka ingin, biasanya orang Jepang ini selalu bukan pulang ke rumah, pasti mereka pergi dulu minum atau pergi karaoke ya. Nah, pada saat itu si Tanaka diajak, tapi Tanaka tidak bisa karena ya setelah pulang ke rumah ya dia ingin mengerjakan PR ya. Jadi ada kata tekara. Jadi dia dari kantor dia pulang ya, setelah pulang ke rumah dia mengerjakan PR. So desu ka? Erai desu ne ya. Erai desu ne. Nah, ini tekara artinya pulang. Jadi dia adalah kejadiannya kedua. Kalimat kedua itu terjadi setelah kalimat pertama ya. Jadi kalimat dia pulang dulu baru dia bikin PR, bukan bikin PR dulu baru pulang ya. Nah, itu penggunaan tekara. Sudah Anda sudah mendengarkan penjelasan saya, mudah-mudahan Anda paham, semoga Anda bisa paham, dan semakin paham Anda setelah menonton video berikut ini ya. Selamat menyaksikan dan selamat belajar menyenangkan dengan video. Ja, video mimashou. 先輩、パソコンを借りてもいいですか？はい、いいですよ。はい、どうも。じゃあ、待ってください。あれじゃないです。もう一つ使ってください。どうしてこれを使ってはいけませんか？それは壊れていますから。じゃあ、これですね。でも、早く使ってくださいね。これからレポートを書きますから。はい、わかりました。や、ビデオを見ましたが、どうでしたか？面白かったですね。勉強の時、一人で勉強したら、確かに難しいですから、友達と勉強した方がいいと思います。皆さんも、もっとわかるように、うちで学校でよく練習してくださいね。では、また来週。さよなら。